percaya kuasa darah-Mu tidak akan pernah kehilangan kuasa yang dahsyat itu. Dan akan terus bekerja sampai hari ini pun akan terus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih karena hari ini Kau menghimpunkan kami di tempat ini dan kami percaya oleh karena kehendak Tuhan yang sempurna kami dihimpunkan pada pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa jadikan ibadah kami pagi ini bukan kebiasaan, tapi sungguh kami merindukan sesuatu yang dari Tuhan akan dialami oleh setiap kami pada hari ini. Dan hamba minta demi nama Tuhan Yesus tidak ada satu orang pun tinggalkan akan gereja ini hari ini sebagai pribadi yang sama, tapi kami semua diubah oleh karena kuasa firman-Mu dan kuasa Roh-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami percaya kami akan menikmati semua yang baik yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Nah, saya belajar sesuatu, saya makin belajar terutama pada tahun ini, bahwa sebenarnya karena waktunya sudah sangat singkat, yang dibutuhkan oleh gereja dan orang-orang percaya adalah sesuatu yang profetik sebenarnya. Sesuatu yang sifatnya nubuatan. Bukan cuma khotbah biasa atau pengajaran biasa. Saya percaya ada waktunya di mana khotbah disampaikan, pengajaran disampaikan. Tapi saya melihat bahwa sudah waktunya setiap kali kita mendengarkan perkataan Tuhan, itu seharusnya merupakan sesuatu yang profetik yang keluar dari hati Allah dan langsung untuk kebutuhan umat pada waktu itu. Oleh karena itulah ini membuat makin sulit sebenarnya secara manusia. Karena kalau kita asal khotbah, saya dengan gampang buka catatan lama saya ambil Alkitab saya berangkat dan kemudian selesai urusannya. Tapi yang saya tunggu sebenarnya adalah apa yang sebenarnya Tuhan pesankan buat umat Tuhan pada waktu saya akan melayani mereka. Baru beberapa menit akhirnya sebelum saya mandi dan berangkat, Roh Tuhan mulai berbicara, dan itu yang dengan cepat saya coba baca dan lihat lagi di Alkitab saya. Dan tadi malam belum sempat saya tulis sebetulnya. Lalu kemudian saya berangkat menuju ke gereja itu. Ketika tiba di gereja, puji-pujian berlangsung dan Roh Kudus berkata kepada saya, firman itu bukan hanya untuk mereka pada sore ini, tapi juga buat semua anak-anakku sebenarnya. Karena itulah isi hatiku sendiri. Nah, oleh karena saya percaya itu merupakan firman juga buat semua gereja. Saya ingin sampaikan akan hal yang sama pada pagi hari ini. Karena itu yang secara kuat Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Dan saya berdoa supaya setiap kita membuka akan hati kita lebar-lebar. Ini bukan berita yang enak didengar. Bukan berita yang nyaman untuk daging dan telinga kita. Tapi saya percaya semua kita orang percaya. Yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa ini akhir zaman. Yang percaya bahwa Tuhan segera datang yang kedua kali. Mesti dengar dengan baik akan pesan Tuhan ini. Karena ini penting sekali buat kita. Nah, sekarang mari kita lihat dulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ingin bacakan 8 ayat ini dulu. Lalu kemudian kita akan bandingkan dengan tulisan dari Markus. Di Markus 14. Tapi mari kita lihat dulu Yohanes pasal 12. Perhatikan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Markus pasal 14, supaya kita memperoleh akan gambaran yang lebih utuh lagi dari cerita ini. Markus 14, perhatikan mulai ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, peristiwa di mana Yesus diurapi dengan minyak narwastu oleh Maria merupakan perlakuan yang dialami oleh tubuh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Setelah Tuhan disalibkan, ada orang lain lagi yang memberikan perlakuan tertentu kepada tubuh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan bandingkan dua kejadian itu. Anda dengarkan baik-baik pesan Tuhan. Nah, kapan tubuh Tuhan Yesus mendapat perlakuan tertentu lagi dari orang lain? Coba buka sekarang di Yohanes pasal yang ke-19. Perhatikan mulai ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes 19 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, garis bawah itu, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Anda garis bawah itu. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nah, dengarkan baik-baik apa perbedaan dari perlakuan Maria dan Yusuf dari Arimatea serta orang yang bernama Nikodemus. Kedua kelompok orang ini, baik Maria maupun Yusuf dan Nikodemus, sama-sama memberikan perlakuan tertentu kepada tubuh Yesus secara fisik. Namun, ada perbedaan-perbedaan yang amat menyolok. Oh ya, kita bisa berkata, Maria melakukannya sebelum Tuhan mati. Yusuf dan Nikodemus melakukannya setelah Yesus mati. Itu satu poin, saudara. Tapi yang saya ingin sampaikan, dan ini yang saya tangkap dari hati Tuhan buat semua kita adalah,
Perbedaan yang paling menyolok di antara keduanya adalah Maria secara terbuka berani menyatakan bahwa dia adalah murid Yesus. Di hadapan orang lain, dia ekspresikan kasihnya. Di hadapan orang lain, secara terbuka, dia ekspresikan kasihnya. Sedangkan Yusuf dan Nikodemus, Alkitab berkata, mereka adalah murid Yesus, tetapi secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, mereka ternyata adalah murid Yesus. Nah, hari ini ada banyak orang Kristen yang sebetulnya adalah murid, tapi secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Sehingga orang di dunia tidak pernah tahu sebenarnya bahwa yang bersangkutan dan yang dihadapi adalah seorang yang mengaku dirinya murid Tuhan Yesus. Kita hanya berani menyatakan itu akan iman kita di depan saudara-saudara yang lain. Di dalam gereja kita bisa bersorak-sorai. Dalam gereja kita bertepuk tangan. Dalam gereja kita bersorak haleluya. Dalam gereja kita menari. Dalam gereja kita memuji Tuhan. Dalam gereja kita baca Alkitab. Dalam gereja kita mengucapkan perkataan-perkataan iman. Tapi pada waktu kita keluar dari gereja, orang tidak bisa mengenali kita sebagai murid Tuhan. Karena kita hanya jadi murid yang sembunyi-sembunyi karena takut dengan orang lain. Dengar baik-baik saudara. Jangan hanya jadi jago kandang. Yang di dalam gereja beraninya luar biasa. Di luar keluruk tidak berani. Dengar baik-baik. Ini yang dialami banyak orang Kristen pada hari-hari ini. Kita hanya jago kandang sebenarnya. Di dalam gedung gereja, kita bisa berbuat apapun. Kita bisa melompat, kita bisa menari, kita bisa berbuat apapun. Kita bisa bersaksi, kita bisa gurui orang lain. Seharusnya hidup benar seperti apa. Tapi waktu di luar, orang tidak tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Orang-orang dunia tawarkan rokok kepada kita. Kita tahu ini bait Roh Kudus. Tapi karena sungkan dengan yang lain, kita berkata, Alkitab berkata, dengan orang Yahudi seperti Yahudi, orang Yunani seperti Yunani, dengan perokok kita mesti ngerokok. Kita ngerokok juga. Orang tidak pernah tahu bahwa kita adalah murid Tuhan, karena kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Yang lain tawarkan minuman keras. Arak cap tikus, saudara. Lalu kita berkata, dengan Yunani seperti orang Yunani, dengan Yahudi seperti Yahudi, dengan peminum arak cap tikus, kita pun jadi tikus dan minum dengan mereka. Tidak ada bedanya dengan orang di luar. Teman-teman mengajak kita berjudi. Kita berkata, kemanapun pergi harus seperti yang lain. Maka mereka berjudi. Kita pun ikut banting-banting kartu. Makanya pulang istri dibantingi terus, saudara. Secara sembunyi-sembunyi jadi murid Tuhan. Karena takut. Dan tidak tahu takut dengan apa. Kita hanya jadi jago kandang. Begitu masuk di gereja, masuk di persekutuan doa, di MK, jadi moralis sekali. Yang diomongkan semua yang benar. Orang diberitahu semua, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Moralis sekali. Waktu di luar dengan dunia, orang tidak pernah tahu dia sebenarnya adalah murid Yesus. Perbuatannya, perkataannya, kelakuannya sama dengan dunia. Dan tidak pernah keluar kesaksian bahwa dia adalah murid Yesus. Tidak dibutuhkan jago kandang pada akhir zaman ini. Yang hanya berani berkokok dan keluruk di dalam gereja. Yang Allah butuhkan orang yang berani bersaksi di luar. Yesus menyelamatkan aku. Yesus mengubah hidupku. Engkau pun perlu Yesus untuk menyelamatkan hidupmu. Itu yang Allah tunggu pada akhir zaman ini. Dua orang tokoh ini, Alkitab berkata, murid Yesus secara sembunyi-sembunyi. Nikodemus datang pertama kali di Yohanes pasal 3 pada waktu malam. Sehingga orang tidak tahu dia menjumpai Yesus. Sekalipun demikian keluar perkataan yang hebat Yohanes 3:16. Yang begitu menggoncang begitu banyak orang sampai dengan hari ini. Karena bukti pernyataan kasih Allah yang besar. Daripada kenyataannya ketika Tuhan masih hidup.
Mereka tidak berani terbuka berkata, aku adalah murid Tuhan Yesus. Mereka hanya berani secara sembunyi-sembunyi. Kalau yang lain mengajak berzinah, kita berkata, oh, dengan orang berzinah kita menjadi pezina. Lalu kita berzinah seperti orang dunia. Orang sekitar kita tidak pernah mengerti bahwa dia adalah orang Kristen dan murid dari Tuhan Yesus. Waktu orang kaget lihat KTP-nya, loh Kristen toh. Ya begitulah kira-kira. Jawabnya begitu. Tidak ada identifikasi yang jelas siapa kita di hadapan dunia ini. Saudara sekalian, ini yang dibuat dan dialami oleh banyak orang Kristen. Di tempat pekerjaan, kita tidak berani bersaksi, Yesus menyelamatkan aku. Di tempat sekolah kita, di kampus kita, bertahun-tahun kumpul dengan kita, tidak ada orang yang tahu kita murid Tuhan. Kita cuman sebuah kelompok orang-orang yang sebenarnya hanya berani di dalam kandangnya sendiri. Waktu keluar dengan dunia, suara kokokan ayam jantan itu hilang dan tidak pernah terdengar lagi. Apakah itu yang membahagiakan Tuhan? Saya nggak yakin, saudara. Yang menyedihkan lagi adalah sudah jago kandang, berburu di kebun binatang, saudara. Itu orang itu binatang, seganas apapun macan. Kalau sudah dalam kandang di kerangkeng, Anda tembaknya mesti kena, saudara. Tidak bisa ngelawan. Tapi itu yang dibuat orang seperti Yudas Iskariot. Jadi begitu moralis sekali di dalam. Di luar orang tidak pernah dengar dia bersaksi akan nama Yesus. Dan ini yang menyedihkan sekali. Beberapa bulan yang lalu, pada sekitar akhir tahun lalu, ada seorang gembala sidang datang kepada saya bersama dengan istrinya. Dia telepon saya dan dari luar kota dia berkata begini, Pak, bolehkah saya minta waktu untuk ketemu dengan Bapak? Karena saya ingin bicara sesuatu yang penting sekali. Saya kenal beliau beberapa waktu yang lalu dan kemudian saya berkata, oh silahkan. Pada jam yang ditentukan, mereka berdua datang, hamba Tuhan nih. Jauh lebih tua dari saya umurnya. Saya masih ingat kami bicara di ruang tamu gereja. Dan kami duduk sama-sama. Dan kemudian dia mulai berkata, sebenarnya berat sekali buat saya untuk menceritakan ini. Tapi ini pergumulan yang sudah tidak tahan lagi. Dan saya tidak tahu bagaimana saya menyelesaikannya. Saya berkata, coba kalau bisa saya nanti bantu doa. Atau mungkin ada saran yang saya bisa sampaikan kepada Bapak. Mungkin sedikit bisa menolong pergulatan hati Bapak. Si suami ingin bicara tapi dia nggak tahan, saudara. Sudah hampir nangis. Istrinya lebih tegar, lebih kuat. Lalu kemudian istrinya berkata, biar saya yang cerita saja Pak. Saya yakin suami saya tidak tahan kalau dia cerita. Karena sudah sesak sekali nafas dan dadanya. Lalu kemudian istrinya cerita. Di tempat kami, Pak, ada satu anggota jemaat, orang kaya. Pada suatu hari mereka berdua datang, kami dimaki-maki habis. Dia mengajari kami, seharusnya kamu kalau terima uang harus begini, harus begini, harus begini. Dan semua dia omongkan begitu rupa, Pak. Sampai terakhir dia berkata, saya tahu Bapak Pendeta dan Ibu makan uang gereja. Selama ini saya beri perpuluhan, uang dimakan sendiri. Dan dia maki-maki kami habis, Pak. Apakah kami harus kembalikan semua uangnya? Kami tidak tahan dan di luar dia mulai ngoceh. Dia mulai ceritakan semuanya. Dan dia berkata begini, Pak, Bapak tahu keluarga kami. Kami keluarga sederhana hamba Tuhan. Hanya ini yang kami punya. Kalau betul kami makan semua uang gereja, rasanya hidup kami tidak seperti sekarang ini. Saya tertegun, saudara. Dan ketika saya ingat cerita itu, kembali saya mengingat betapa banyaknya orang Kristen yang hanya jadi jago kandang. Di luar saya yakin orang tidak tahu dia anak Tuhan dan berburu di kebun binatang. Yang dibantai sepasang hamba Tuhan. Kecepit dalam kerangkeng ditembaki. Saya bilang pasti mati cara begini. Tidak mungkin dilawan. Dia pendeta. Tidak mungkin berbuat apapun.
Selama dia masih sadar, dia hanya bisa telan semua. Tapi bukankah energi dibuang hanya untuk menghantam orang lain? Mau berkokok, teriak di luar, dan katakan satu, Yesus itu baik dan menyelamatkan aku. Itu jauh lebih mulia, saudara. Dengar, tapi ini yang banyak terjadi. Saya dengar di banyak gereja sedih sekali. Kalau majelis bertemu rapat, gebrak-gebrakan meja, jago kandang semua. Tidak pernah di luar bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Dan berkata, datang kepada Yesus. Tapi hanya dengan sesama teman majelis, dia berani gebrak-gebrak meja. Dia tunjuk-tunjuk temannya. Saya berkata, terlalu banyak jago kandang dalam kerajaan surga. Diadu sekali, ngicir kabur semua, saudara. Dan apakah itu yang membahagiakan hati Tuhan? Hanya karena takut, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus jadi murid yang sembunyi-sembunyi. Sekitarnya tidak pernah tahu bahwa mereka adalah murid Tuhan. Menyedihkan sekali. Lalu kemudian saya berkata kepada pendeta ini, Bapak sudah tahu apa yang seharusnya Bapak lakukan. Hanya Bapak tidak tahan saja hati Bapak dengan apa yang Bapak alami. Hari itu saya tidak bisa memberikan banyak nasihat. Saya yakin dia sudah tahu dan dia berkata, ya, sebetulnya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi hanya hati saya tidak tahan dengan perlakuan seperti ini. Seorang hamba Tuhan lagi datang dan bicara dengan saya. Sampai jam 10:30 malam, saudara. Dia berkata pada saya dengan jujur, Pak, sempat kelintas dalam pikiran saya untuk bunuh diri. Bayangin, pendeta mau bunuh diri, saudara. Tidak mungkin orang seperti dia berpikir begitu. Tapi dia berkata kepada saya begini, bayangin, Pak, saya khotbah tentang, apa dia bilangnya? Saya lupa. Saya khotbah tentang garam dunia, terang dunia, apa-apa. Berseri, gitu. Begitu seri pertama saya khotbahkan, sore gereja ditelepon orang. Saya terima, dia berkata, Bapak Pendeta, minggu depan jangan berani-berani teruskan seri itu ya. Itu menyinggung perasaan saya. Bayangin, saudara. Terus dia bilang, Pak, saya suruh apa? Khotbah lagi. Saya bilang begitu. Tiap minggu khotbahnya itu terus. Saya berkata begitu. Dia tertawa. Kok begitu, Pak? Ya, saya berkata. Kita kan bukan jago kandang, saya berkata. Jangan biarkan satu orang pun mengintimidasi. Kebenaran sampaikan apa adanya. At any cost. Apapun harganya. Saya berkata begini. Semakin Bapak takut dengan orang. Semakin Bapak takut manusia lebih dari Tuhan. Makin hancur gerejamu. Semakin engkau takut kepada Allah lebih dari segala sesuatu. Engkau akan lihat kemenangan besar Tuhan berikan buat kita. Amen, saudaraku. Jangan jadi jago kandang. Di MK kau boleh sharing panjang lebar. 2 jam engkau habiskan untuk sharingmu. Bagus. Tapi di luar 5 jam dong sharing akan Yesus. Kepada orang yang belum percaya kepadanya. Dan itu yang Tuhan butuhkan. Saya tidak berkata tidak boleh sharing di MK. Oh ya. Nanti ketua MK-mu punya masalah kalau tidak ada sharing. Laporannya tidak ada sharing. Kenapa? Jagonya tidur semua. Tidak keluruk di dalam pun. Tidak, saudara. Sharing di MK. Tapi kenapa di luar kepada orang yang belum percaya. Tidak pernah berani kita berkata, aku ada Yesus yang menyelamatkan jiwa. Dan bawa mereka datang kepada Tuhan yang baik. Karena kita takut. Kita hanya jadi murid yang sembunyi-sembunyi. Mendengar baik-baik, saudara. Kalau terus seperti itu, kapan dunia ini akan diselamatkan? Dan kapan anugerah Allah bisa dinikmati oleh banyak orang? Kita cenderung jadi orang egois. Yang hanya berani dengan orang-orang sekitar kita. Yang sudah tidak berdaya. Tidak mungkin membuat pembalasan. Kita hajar habis-habisan. Tapi yang membutuhkan Tuhan Yesus di luar. Tidak pernah satu patah kata pun keluar dari perkataan kita. Bahwa Yesus itu baik. Dan dia diperlukan oleh semua orang yang ingin diselamatkan.
Dengar baik-baik saudara. Jangan jadi jago kandang. Kalau kita bisa berkokok kuat di dalam persekutuan di MK di gereja, biarkan kokokanmu ayam jantan itu juga terdengar di luar. Dan teriakannya berkata, Yesus itu baik. Engkau perlu Yesus dalam hidupmu. Kalau itu terjadi, saya yakin dalam waktu singkat, dunia akan terinjili dengan luar biasa. Orang Kristen sudah mulai nikmat dengan keadaan yang ada. Ada sebuah cerita yang saya pernah dengar. Ada seorang wanita, pemudi guru sekolah minggu, ikut kor di gereja. Pokoknya tiap hari hidupnya di gereja. Pulang dari kerja ke gereja, pokoknya setiap hari ke gereja. Orang tuanya belum kenal Tuhan sama sekali. Dan setiap kali ke gereja, dia pulang dengan senang. Ayahnya bertanya, ada apa? Ya, pokoknya senang, katanya begitu. Kemudian dia tidur dan sebagainya. Itu terjadi bertahun-tahun. Sampai suatu hari ayahnya sakit keras dan hampir mati. Dibawa ke rumah sakit. Dan si anak ini dengan setia tungguin sampai pagi dia tungguin papahnya yang sakit keras. Sempat masih sadar saudara dan belum sampai koma tapi sudah gawat keadaannya. Makin lemah dan makin lemah. Pada suatu pagi, waktu si pemudi ini pulang ke rumah setelah habis masa tugasnya jaga papahnya. Datang seorang laki-laki dengan beberapa orang temannya. Rupanya ini rombongan dari gereja, dari anak-anak Tuhan. Datang ke rumah sakit dan melihat akan si bapak yang sudah begitu parah keadaannya. Lalu kemudian mereka memberanikan diri datang dan berkenalan dengan bapak ini. Dan kemudian hari itu mereka bersaksi akan nama Yesus. Dan mereka berkata, dalam nama Tuhan ada jaminan keselamatan. Dalam nama Yesus ada hidup kekal. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Dan mereka bersaksi dengan begitu berani akan nama Tuhan. Si bapak tua ini matanya berbinar-binar. Dia berkata, wow ini kabar baik yang belum pernah saya dengar. Dan dia bertanya, apakah engkau di gereja diajarkan semuanya ini? Mereka berkata, ya. Justru karena kami dengar ini, kami berbakti kepada Tuhan setiap minggu. Kami melayani Tuhan. Dan hari ini kami datang kepada Bapak untuk memberikan kesaksian yang sama. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami juga buat Bapak hari ini. Dan si bapak ini berkata, bolehkah aku terima Tuhan? Boleh katanya. Lalu hari itu dia terima Yesus. Bahkan dia minta dibaptis. Nah karena sudah terlalu tua dan parah, tidak mungkin diselam. Kalau diselam langsung mempercepat prosesnya. Jadi akhirnya dipercik. Itu saja yang sudah dibuat. Karena sudah hampir mati dan kurus dan lemah sekali tubuhnya. Bahkan turun dari ranjang pun sudah tidak bisa lagi. Lalu hari itu setelah dia menikmati kasih karunia Allah, dia penuh dengan sukacita. Dan dia berkata, Tuhan, kapanpun aku mati, aku siap. Selama ini aku takut mati, tapi hari ini kapanpun aku siap. Karena aku tahu, aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sore harinya, pemudi yang aktif di sekolah minggu, kor dengan suara melengking tinggi membuat surga merinding kalau dengar dia menyanyi. Dan semua aktif di mana-mana sana sini. Dari penerima tamu, kolektan, kaunselor mendoakan orang. Batch demi batch, panitia demi panitia. Dia susun di rumahnya. Seksi ini, seksi ini, seksi ini. Dia pernah pegang semua bagian panitia-panitia gereja. Sampai tukang parkir pun dia pegang semua. Dia rangkap kalau perlu. Pokoknya orang sibuknya luar biasa di gereja. Dia datang, dia mengunjungi akan papahnya. Dan kemudian si papa ini ketemu dengan anaknya. Si anak melihat ada perubahan di wajah ayahnya. Nampak begitu senang, begitu ceria sekali. Tapi ketika mereka ini bertatap muka, si papa ini berubah wajahnya. Dia sedih sekali, matanya merah dan dia mulai menangis. Lalu dia berkata kepada anaknya, dia berkata begini, nak, kenapa kamu begitu kejam dengan papa? Papa sudah rawat kamu, besarkan kamu dari kecil. Sampai engkau besar. Papa sudah berikan pendidikan yang paling baik yang bisa Papa bisa sediakan untuk kamu. Tapi kenapa sebagai balasannya kamu begitu kejam sekali dengan Papa? Si anak putih ini heran. Dia berkata, Papa, kenapa ngomong begitu? Tadi malam aku tungguin Papa sampai pagi.
Sore ini pun aku tungguin papa lagi sampai pagi. Aku pagi harus kerja. Aku tungguin papa. Papa mau makan aku suapin. Minum obat aku beri. Minuman aku akan beri. Semua yang papa butuhkan. Papa mau apapun aku ladeni. Aku tanpa mengeluh. Aku yang mandikan papa. Aku yang lakukan semua. Kenapa papa berkata aku kejam? Aku sudah buat semuanya. Si papa berkata begini. Memang betul. Kamu lakukan semuanya. Tapi satu yang kamu simpan untuk kamu sendiri. Yang paling berharga. Kau tidak pernah cerita dengan papa. Bahwa Yesus yang engkau terima di hatimu. Itu bisa menyelamatkan papa. Dan memberikan papa hidup yang kekal. Engkau rela papamu mati. Binasa selama-lamanya. Dan engkau terus ke gereja. Papamu binasa. Perkataan itu menghancurkan hati pemudi ini, saudara. Dia sadar, cuman jago kandang. Dengan keluarganya pun, dia tidak pernah bersaksi. Yesus mengubah hidupku. Dan Yesus bisa mengubah hidupku. Ada orang yang sudah tahu tapi menolak. Tapi banyak orang yang bahkan tidak tahu apa yang sebetulnya diperlukan oleh mereka. Saya teringat khotbah Morris Cerullo beberapa tahun lalu. Dia datang dalam sebuah KKR di sebuah kepulauan kecil di Pasifik. Dia naik ke sebuah desa di atas gunung yang cukup tinggi. Dan di sana dia ketemu dengan beberapa anak kecil yang tawarkan soft drink kepadanya. Mereka teriak-teriak, soft drink, soft drink, soft drink. Lalu Morris turun. Dia tanya, kamu jual apa? Soft drink. Dan dia tanya, kamu tahu nama Yesus? Si anak bingung. Yesus? Enggak. Siapa Yesus? Apa? Minuman? Soft drink? Merek baru? Apa? Morris nangis hari itu. Dan dia bilang, Tuhan, di gunung ini mereka tahu soft drink. Tapi Yesus dianggap merek baru dari soft drink. Tidak ada orang pernah beritakan Yesus kepada mereka. Dengar, saudara. Allah tidak cari orang moralis. Yang dengan piawai menasihati banyak orang. Sepertinya dia ngerti semua. Tapi di tempat pekerjaan. Tidak pernah satu kali pun bersaksi. Yesus itu juru selamat dan Tuhan bagi mereka. Jangan cari jago kandang, saudara. Tidak ada artinya. Hanya berburu di kebun binatang. Di kebun binatang, anytime Anda suka, Anda tembak, bang, mati, saudara. Gajah pun mati. Percayalah. Anda bisa bunuh apapun yang engkau mau di kebun binatang. Senapan di tanganmu, gajah pun mati, saudara. Jangankan cuma kancil atau mermut, saudara. Gajah mati, saya yakin. Tapi itu hanya di kebun binatang. Jangan jadi jago kandang. Kita begitu punya nilai-nilai moral, minimal teori, saudara. Yang begitu hebat. Tapi tidak pernah kita mau beritakan Injil di luar. Apakah teman yang satu ruang dengan engkau di kantormu pernah mendengar engkau bersaksi dengan tulus akan Yesus? Pernahkah pelanggan-pelanggan saudara itu mendengar Yesus dari mulutmu? Pernahkah teman sebangku di sekolah, di kampus mendengar dari mulut saudara dan saya bahwa Yesus itu juru selamat mereka? Ada murid yang sembunyi-sembunyi karena takut. Tapi sama sekali bukan itu yang Tuhan cari. Dia cari orang yang berani bersaksi. Amen. Yang kedua, apa perbedaan Maria
dengan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Kalau Anda perhatikan, Maria hanya memberi minyak narwastu yang setengah kati. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus memberikan rempah-rempah campuran minyak 50 kati. Mereka berdua beri 100 kali lipat dibandingkan yang Maria beri. Tapi kepada apa yang dibuat oleh Maria ini Tuhan Yesus sendiri berkata, kemanapun Injil diberitakan, apa yang dia lakukan akan terus disebut untuk mengingat akan dia. Yang satu memberikan walaupun lebih sedikit, keluar dari hati karena cintanya kepada Tuhannya. Yang satu melakukan karena berdasarkan adat orang Yahudi. Dan itu perbedaan yang besar. Yang dilakukan karena kasih seringkali mengandung kontroversi dan membuat diri kita disalah mengerti oleh orang. Yang dibuat karena kebiasaan, karena tradisi, lebih aman. Tidak ada orang mengkritik kita, tidak ada orang menghakimi kita. Karena tradisinya seperti itu. Tapi ini menghasilkan perbedaan yang sangat besar sekali sebenarnya. Yang dibuat karena kasih sampai ke hatinya Tuhan. Mengangkat, menolong Tuhan karena itu urapan untuk penguburan. Memberikan kekuatan kepada Yesus untuk dia bisa naik di atas kayu salib dan selesaikan tugasnya dengan cepat dan dengan baik. Tapi Anda tahu, yang dibuat oleh karena dasar tradisi malah merepotkan. Anda bilang merepotkan apanya Pak? Saya tunjukkan ke sana. 50 kaki itu berapa kilo sih? 50 kilo kira-kira ya. Saya nggak tahu persis itu timbangan kuno. Berat sekali. Jadi itu rempah-rempah. Nah Anda tahu orang Yahudi kalau merempahi mayat, mirip seperti orang Mesir, memumi akan jenazah. Itu rempah-rempah, kalau sudah dibungkuskan di tubuh saudara. Dalam waktunya beberapa jam, itu mengeras sekali, seperti gypsum. Keras sekali. Dan langsung itu membungkus akan mayat Yesus. Keras sekali. Dan sukar untuk dihancurkan. Apa yang dibuat Maria karena dasar kasih. Memberikan kekuatan kepada Yesus untuk dia bisa naik ke salib. Dan dia lakukan tugasnya. Sampai dia berkata, sudah genap. Sebab pengurapan penguburannya sudah diberi. Dan diberikan tepat pada waktunya. Menjelang saat dia serahkan hidupnya. Itu karena kasih saudara. Tapi yang dibuat Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Istilah saya merepotkan Tuhan. Waktu dia bangkit, tidak langsung bisa berdiri. Tuhan mesti lepasin dulu. Dia bilang, ini ngerepot-ngerepoti. Dan nambahi kerjaan Tuhan. Itu kain lampinya Tuhan kan tertib, saudara. Bangun tidur, tidak terus mandi. Tapi membersihkan tempat tidurku. Bayangin, bangun dari antara orang mati. Itu dilempit lagi loh lampinya. Itu kan makan waktu. Ngerepot-ngerepoti. Musuhnya langsung bangkit, boom, selesai. Dia bangkit kerja dulu lagi, saudara. Ngelempit kainnya. Ngelepasin rempah-rempahnya. Ngerepoti malah, saudara. Ini tafsiran saya sendiri. Entah dulu repot, tapi tidak, saya tidak tahu, saudara. Kira-kira begitu, saudara. Ya tahu. Karena Alkitab berkata, itu kain itu ditaruh di tempatnya. Berarti Yesus ngelempiti kain. Siapa yang ngasih kain? Yusuf sama Nikodemus. Belum nopoi rempah-rempahnya. Begini saudara, bayangin. Ngerepot-ngerepoti malahan. Yang dibuat karena tradisi. Ngerepot-ngerepoti. Yang dibuat karena kasih. Memberikan kekuatan yang luar biasa. Amen, saudara. Karena Yesus itu bukan sembarangan. Bangkitlah ia. Dipental. Seperti saudara. Pulang terus pergi. Kaosnya
celananya begitu. Akrobat semua. Yesus tidak begitu, saudara. Dia tertib, dia lempit satu persatu. Itu kerjaan dikasih siapa? Nikodemus itu yang ngasih kerjaan. Sudah bangkit moyo-moyo, suruh lempiti pakaian lagi. Saudara. Berapa banyak sebetulnya kerjaan Tuhan itu direpotkan oleh orang-orang yang hanya berpegang pada tradisi. Ada teman yang baru bertobat. Dia cerita, saya tertawa keras, saudara. Saya belajar begini, kadang-kadang orang itu kalau sudah terikat tradisi, itu over righteous, saudara. Bablas benernya gitu. Hal-hal yang tidak benar dianggap benar gitu. Jadi ukurannya jadi bingung, over righteous. Dia ngaku begini, dulu saya belum bertobat, Pak. Saya keras dengan istri saya. Dengan semua kebaktian berbau karismatik bahasa roh anti. Sebab saya dulu diajar yang begitu sesat, neraka semua. Saya kira ya, ada orang yang begitu. Memang satpam lebih kejam dari bosnya sebetulnya. Nah, dia karena sering tugas keluar kota, istrinya ini, kalau dia keluar kota, istrinya senang. Bukan karena ngapa-ngapain, bisa ke gereja. Terutama dia kalau keluar kota itu Sabtu Minggu karena pekerjaannya. Dan kalau sudah begitu, istrinya seminggu seharian bisa 3-4 kali cari gereja. Putar gereja di Jakarta. Pokoknya dibina rohaninya. Nanti kalau suaminya datang pas minggu di Jakarta, nah itu ke Batu Karang Teguh duduk tenang. Dia sengsara, saudara. Lalu kemudian suatu hari, saudara. Tapi didoakan lama oleh suami istrinya. Kalau tidur ditumpangi tangan, didoakan, diucapkan berkat. Tanpa dia tahu. Makanya dia akhirnya heran, kenapa tidur saya selalu enak ya. Ditumpangi tangan istrinya terus ini. Ditenggingi supaya bertobat, saudara. Anda baca itu renungan yang dibuat hari ini. Kenneth Hagin berdoa belasan tahun untuk kakaknya dan tidak bertobat. Anda tahu caranya ditenggingi dalam 2 minggu bertobat. Nah, kalau ada keluargamu belum bertobat, tenggingi mulai hari ini. Jangan ketahuan, saudara, ini bukan masalah. Dia Anda tahu, Anda akan dapatkan jiwa dia kepada Tuhan. Nah, satu hari mendadak Sabtu itu pulang, saudara. Si istri pikir Senin, Sabtu sudah pulang. Dia kaget sekali. Sebab Minggu sudah janjian ke gereja yang karismatik. Kemana? Ke gereja. Tahu saya, gereja yang mana? Katanya. Saya ketawa, saya bilang. Bapak menurut saya begitu. Ya Pak, saya, gereja yang mana? Katanya. Jadi orang itu kalau jago kandang, moralis banget, saudara. Sama istri tahu, gereja benar tidak benar. Dari mana dia ngerti, dirinya tidak benar, saudara. Saya mendadak orang nggak benar itu kalau jago kandang. Mendadak dia yang paling benar. Paling benar. Gereja yang mana? Ya kalau boleh ke yang ini. Tapi kalau ketika Tuhan kerja, mendadak dirubah hatinya oleh Tuhan. Dia bilang, aku ikut ya. Katanya. Istrinya sudah kaget. Ke gereja mana? Waduh. Dia tahu loh, ini gereja benar, tidak benar. Kok ngerti wong urip berak benar, saudara? Tapi ngerti ini heran, saudara. Nah hari ini Anda lihat coba. Di dunia, sekitar kita lah. Di sini nggak ada lah, saudara ya. Di sini nggak ada orang moralis. Di sini orang rohani, lihat orang-orang yang sok ngomong banyak, urip lihat. Tapi herannya orang dengerin dia. Oh ini kalau ngomong Bapak ini. Jadi kalau MK dia nggak teko orang rame gitu. Ya rame ini rame rokok gitu saudara. Goblok ya kawan. Diajari yang tidak mau. Nah ini yang terjadi saudara. Jadi dia bilang gereja mana? Istrinya bilang kalau boleh yang ini. Dirombak hanya sama Tuhan. Apa ikut ya? Mandi cuma 5 menit. Tadinya saudara 35 menit 1 jam. Kalau mandi digosok sampai gitu. Sui-sui, saudara ya. Air mahal. Jadi dia mandi 5 menit, langsung pakai pakaian ke gereja, saudara. Ke gereja langsung. Nah, duduk ke gereja. Ini ya gerejanya. Iya. Lain. Wah. Lain, dia seperti ngerti ini benar tidak. Benar kan gereja ini? Benar ya duduk. Ketika pujian berlangsung, nangis, saudara. Nangis keluar air matanya. Inilah penyesat-penyesat yang akan ke neraka membuat dia nangis, saudara. Bayangin. Orang-orang ini kelompok dia pikir, ini heran ini. Mau ke neraka membuat aku nangis. Mau ke neraka kok nyembah Yesus semua ya. Nangis. Istrinya diam.
Dalam hati, haleluya, haleluya, haleluya. Didiamin, dia tahu watak suaminya. Beberapa hari kemudian, ditarawai sama istrinya. Itu ada hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Melayani pelepasan. Mau nggak kamu didoain? Ya, boleh. Ditumpangi tangan, didoakan. Saudara. Keluar semua itu. Dan hari itu dia dimerdekakan. Tidak lagi bilang, gereja yang mana? Akhirnya nyemplung di barisan yang dia bilang neraka semua. Dia ikut, saudaraku. Sampai hari ini, dia cinta Tuhan. Banyak yang aneh kok dalam diri orang Kristen itu, saudara. Selalu kita pikir tradisi itu segala-galanya. Dengar baik-baik. Allah tidak butuh apa yang keluar dari tradisi. Allah butuh apa yang keluar dari hati kita. Karena kita cinta kepada Dia. Beberapa hari yang lalu, saya ngajarin anak saya sekolah ya. Mau ulangan agama. Jadi papanya yang ngajarin. Ulangan agama ini. Kita harus menyembah kepada setan. Gitu. Lu anakku deh itu. Sekarang sudah bertobat lah kira-kira. Wih, nanti lain kali saya cerita. Banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan hari-hari ini saya melihat roh Tuhan kerja dia luar biasa. Tapi saya cari dia. Supaya nggak ngawur-ngawur, ngaco-ngaco gitu. Memang seenaknya, seenaknya. Nah, kemudian satu kali saya ngajarin dia. Dia akan ulangan tentang Yesus itu gembala yang baik. Itu ada buku pegangannya kan? Saya sudah tanya dia macam-macam gitu. Saya baca sekali terus saya tanya, Papa kayak kok nggak pakai baca buku? Ya nggak perlu, Papa kan ngerti itu isinya apa. Ya ada jawab. Wah, sekarang hebat kalau agama nilainya hebat. Anak pendeta harus hebat agama. Nilainya bagus-bagus lah, 8, 9, orang hebat kan. Lalu kemudian saya sempat buka itu buku, saudara. Itu buku tulisan buatan dari Petra. Lalu pada bagian terakhir itu ada nyanyian. Anak saya tidak tahu nyanyian gimana. Gurunya juga tidak tahu nyanyian gimana. Tapi saya tahu akan nyanyian itu. Mungkin teman-teman yang bertobat tahun 79, 80-an mungkin masih ingat lagi itu. Lagu ini diambil dari Yohanes pasal terakhir. Ketika dia datang kepada Simon Petrus. Dan dia mengajukan pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Masih ingat lagunya Pak Timotius? Kau cintaku. Ingat hari ini. Kau cintaku. Kau cintaku Simon. Kau cintaku Simon. Kau cintaku. Kau cintaku. Kau cintaku Simon Petrus. Kau cintaku. Pertanyaannya cuma itu. Tuhan tahu. Jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu. Gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu. Jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu. Gembalakan dombaku. Dan hari itu kami akhiri pelajaran agama anak saya. Dengan nyanyi bareng dia. Nyanyi senang, dia nyanyi keras sekali, saudara. Tapi ketika saya nyanyikan lagu itu, roh Tuhan bicara dalam hati saya sebetulnya. Lihat. Seorang pengkhianat. Potong telinga orang. Besar mulut. Tinggi hati. Tidak setia. Karpe diri. Simon Petrus. Ketika aku lihat hatinya dan dia cinta kepadaku, aku berkata kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Aku percayai dia hal besar, bukan karena otaknya, bukan karena apa-apanya. Aku melihat hatinya yang mengasihi aku. Yohanes mengatakan, disitulah Yudas Iskariot, kerasukan iblis. Setelah dia menerima roti dari Yesus, Yudas kerasukan. Dan Roh Kudus berkata, semua orang yang datang dan makin mendekat kepadaku,
Yang dibutuhkan adalah kemurnian hati sebetulnya. Bukan hati yang jahat, tapi hati yang murni. Banyak orang mengeluh, saya ikut Tuhan Yesus, saya ke gereja. Hidup bukan tambah baik. Sekarang saya tahu, mungkin karena hatimu tidak murni di hadapan Tuhan. Ada kejahatan tersembunyi dalam hatimu yang kau bawa-bawa di hadapan Dia. Jangan hidup karena tradisi. Tradisi membuat engkau bisa di gereja, sementara hatimu terus jahat dari Tuhan, saudara. Tapi kalau engkau jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, engkau tidak akan pernah punya hati dan niat jahat apapun dalam hatimu. Karena engkau makan tubuh dan darahnya, engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan kita. Amin, saudara. Dua hal saya sampaikan pesan Tuhan hari ini. Jangan cari jago kandang. Dan yang kedua, jangan hidup karena tradisi. Layani Tuhan karena engkau mengasihi Dia. Semua tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Yang kita perlu minta adalah keberanian. Dan tahu ini tugas kami semua dan kita semua. Jadi saksi Tuhan. Dan kami percaya pagi ini, keberanian ilahi Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa.